Bapak Menteri Pertanian Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo. Dan kalau jamaah tahu, kita sering menakipan di kantor beliau. Itulah wujud dan bukti bahwa beliau cinta terhadap zikir seperti ini. Orang yang istiqomah dengan keyakinannya, semoga beliau diberikan kesehatan beserta keluarganya oleh Allah dan selalu berada dalam lindungan Allah. Jadi Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh beliau senantiasa mendapatkan pembelaan dari Allah. Karena apapun programnya, apapun rencananya, tanpa pembelaan Allah, rencana tinggal rencana, program tinggal programnya. Betul? Dan saya yakin dengan kerja keras beliau, dengan keyakinan beliau kepada Allah, seluruh petani di Indonesia dimakmurkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Tanah dia, cuaca di Indonesia hanya Allah yang bisa membela. Dunia boleh tidak baik-baik saja, tapi ketika Allah menghendakinya, kun fayakun, bagi Allah mudah menjadikan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Semoga di tangan beliau petani Indonesia tetap berada dalam keadaan baik-baik saja. Indonesia tetap berada dalam keadaan baik-baik saja. Saya bersyukur kepada Allah bahwasannya jamaah manaqib diistiqomahkan oleh Allah. Ini sungguh luar biasa. Dan jujur, kalau bicara capek, sama-sama capek. Saya tidak mengatakan saya yang capek, sama-sama capek. Jamaah juga, Pak Menteri juga capek, ya. Imam manaqib capek, saya juga capek. Tapi rasa capek itu hilang, rasa penat pun sirna. Betul, lelah pun terasa tiada ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kita cinta. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Oleh karena itulah, wahai jamaah yang teramat Abah cintai, kehadiran kita di tempat ini, apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Lora Taufikur Rahman, betul bahwa kita datang ke tempat ini semata-mata kita ibadah kepada Allah. Zikrul ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Betul, Allah yang menjadi tujuan kita, ridho Allah yang kita cari. Setuju? Setuju? Dan alhamdulillah, wahai jamaah manaqib, tempat ini dijaga oleh Allah. Dijaga dengan apa? Dijaga dengan cintanya jamaah. Betul apa betul? Betul apa betul? Katanya Allah, engkau cinta, aku cinta. Di tempat ini kita selalu diajak untuk zikrullah, diajak selalu ingat kepada Allah. Wahai jamaah, wahai orang yang aku cintai, hilangkan rasa takut di hatimu, hilangkan keraguanmu, sirnakan rasa takut kamu menghadapi masa depan ketika kamu masih tetap istiqomah amanu wattaqwa. Terkadang kita dihantui oleh rasa takut sesuatu yang belum terjadi. Betul apa betul? Betul apa betul? Terkadang yang punya hutang takut tak kuat bayar hutang. Terkadang yang punya suami takut suaminya kawin lagi. Yang punya jabatan kadang takut jabatannya tergeser. Yang punya pengaruh kadang takut pengaruhnya itu terkalahkan. Betul apa betul? Ini sudah lumrah, karena manusia diberikan sedikit rasa takut oleh Allah. Tapi rasa takut itu akan tiada ketika iman dan takwa kita kepada Allah mengalahkan rasa takut itu sendiri. Betul apa betul? Betul? Wala nabluwannakum bisai'im minal khauf. Betul? Walju. Betul gitu. Sungguh aku akan menguji kepadamu dengan sedikit rasa takut, cuma sedikit, tidak banyak. Kemarin kita diuji dengan rasa takut yang luar biasa.
dengan datangnya corona. Betul apa betul? Betul? Ini hanya sedikit. Kita akan diuji oleh Allah dengan sedikit rasa takut, dikuranginya apa? Hasil panen. Betul jadi. Dikuranginya hasil panen, dikuranginya jiwa, dikuranginya buah-buahan hasil panen termasuk padi, jagung dan buah-buahan dikurangin oleh Allah. Tapi di balik semua itu apa kata Allah? Wa basyiris syabirin. Betul? Sampaikan kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang disampaikan kepada jamaah. Orang yang sabar, orang yang apabila ditimpa dengan musibah. Apa itu musibah? Musibah ada yang enak, ada yang tidak enak. Semua yang terjadi ini adalah musibah. Musibah ada yang menjadi rahmat minallah, ada yang menjadi balaan hasanah. Betul apa betul? Semua musibah, naik pangkat, semua musibah, tambah kaya, usaha bangkrut, usaha berkembang, semua musibah. Yang kiai laku, musibah nggak laku. Apabila terjadi apapun kepada kamu, katakan Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Siapa yang bicara begitu? Siapa yang mengatakan apabila terjadi musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Siapa? Orang yang punya iman kepada Allah. Betul apa betul? Termasuk jamaah manaqib ini. Ada yang datang dari jauh, dari kemarin sudah datang. Dari Bengkulu, dari Kutai, dari Medan, dari Aceh. Ya, bahkan dari Aceh ke Abun, dari Aceh itu sudah berapa hari di sini itu. Siapa yang mendatangkan? Apa mereka semua diundang? Tidak, mereka datang tanpa diundang. Datang Allah yang mengundang. Kadang undangan saya berikan, yang diundang kadang tidak datang. Inilah bukti tidak gampang untuk datang ke tempat ini, wahai jamaah manaqib. Tidak gampang, ya. Jangan, bukan hanya di tempat ini. Tidak gampang orang bisa ziarah Makkah Madinah. Tidak gampang orang bisa datang ke tempat-tempat ibadah, tempat-tempat zikir, kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Kamu tidak punya keinginan datang ke tempat ini, melainkan keinginan itu Allah yang memberikan keinginannya. Betul apa betul? Betul apa betul? Ada juga yang saya undang si A, saya undang si B, yang penting sudah saya undang. Soal datang dan tidak, Allah semua yang menentukan. Disinilah kita akan melihat, disinilah kita akan tahu bahwasanya siapapun kamu, sehebat siapapun kamu, kamu tidak bisa mendatangkan orang ke tempat kamu kecuali Allah yang mendatangkan. Betul apa betul? Betul apa betul? Setuju? Setuju? Saya pernah hadir di Kementan, beliau tuh nyanyi begini. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan saja airnya sebening kaca. Bila ingin mengenal Al-Baghdadi, bersihkan dulu hatimu dari iri dan dengki. Betul apa betul? Kalau hatimu masih dipenuhi dengan iri dan dengki, kamu tidak akan bisa mengenali Al-Baghdadi. Apa tuh Al-Baghdadi? Allah adalah tujuan kita. Ntar dulu ya. Al-Baghdadi itu panjangnya, Al-nya tuh Allah adalah tujuan. Ini Al-Baghdadi ini. B, berbagi adalah keharusan. Makanya jamaah manaqib harus sering-sering berbagi.
Ada lagi, agama adalah pedoman. G, cita cinta adalah irama jiwa. H, hidup rela benteng keadaan. Kalau kamu tidak rela dengan kenyataan hidup ini, stres kamu. Maka bentengilah hidup ini dengan kerelaanmu terhadap qada dan qadarnya. D, doa adalah senjata. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Senjata orang mukmin paling ampuh itu adalah doa. Doa. Satunya, akhlakul karimah adalah tingkah laku. Jadi jamaah manaqib harus menjunjung tinggi karena innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus ke dunia ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak, katanya Rasulullah. Akhlak dalam kita berhablum minan nas, kita butuh akhlak. Di dalam berhablum minallah pun kita butuh salah satunya akhlak kita dalam berhablum minallah. Kita tidak bisa nyelonong sendiri. Kita berwasilah, bertawasul melalui orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang terdekat Allah seperti baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, seperti Sultanin Aulia Syatul Qadir Jilani. Kita mendekat kepada beliau karena beliaulah sebagai tangga kita untuk bisa sampai kepada Allah. Ini namanya tatanan akhlak di dalam berhablum minallah. Kayak orang yang sedekah mah diudangkeun. Di dalam berhablum minanas pun butuh akhlak. Contohnya di dalam pemerintahan, kalau kamu ingin ketemu bupati, tidak bisa langsung nyelonong, betul? Ada apa namanya? Protokoler yang harus kita penuhi. Inilah hablum minanas. Ada tata caranya. Kalau kamu tahu tata caranya, kamu akan mudah untuk sampai kepada tujuan kamu. Ini akhlakul karimah adalah tingkah laku. D yang terakhir, zikir adalah nafas jiwa. I-nya, ikhlas adalah amal perbuatan. Jadi kalau ingin mengenalkan berdengar setahu itu, kalau punya rasa iri tidak mungkin. Betul apa betul? Orang kalau sudah punya rasa iri, melihat keadaan ini tidak akan senang hatinya. Maka dengan apa caranya menghilangkan kedirian, iri dan dengki? Zikrullah, zikir kepada Allah. Setuju? Setuju? Hidup jamaah manaqib. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kalian Allah yang mendatangkan. Kalau Allah mendatangkan kamu, pasti Allah punya maksud dan tujuan. Tidak mungkin kamu didatangkan oleh Allah. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa ada maksud dan tujuan. Betul? Maka apa tujuan Allah mendatangkan dan aku di tempat ini? Itu menjadi rahasia Allah. Ikutin saja, Allah punya mau dan Allah lebih tahu apa yang kamu mau. Ikutin saja, Allah punya mau dan Allah lebih tahu dari apa yang kamu mau. Betul apa betul? Betul apa betul? Alhamdulillah, jamaah manaqib sudah makan semuanya? Alhamdulillah. Waduh, 2 kali 3 kali bebas makan. Jadi bagian masak itu tadi cerita, sayuran itu ada 1 kamar itu sayuran dari keluarga Pak Haji Buja. Beliaunya sudah wafat tapi dilanjutkan oleh keturunannya, oleh anak cucu dan keluarganya. Ini luar biasa. Imam manaqib dari Cipanas ya, bersambung sampai sekarang. Datang sayuran dari sana, dari Bu Ruby, mana banyak sekali. Terus laporan Umi Abah, sayur semua habis tuh des Abah. Sapi 4 ekor, apa 5 ekor juga sudah habis, tinggal kakinya nggak dihabisin. Ikannya tidak tahu berapa ton. Dari Jaya Haji ada resto cantik juga kirim ikan. Nah ini saya cerita
Sebagai apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Betul? Itu nikmat Tuhanmu, apa mereka dipinta? Tidak, semua datang Allah yang mendatangkan. Ada proposal? Ada proposal? Tidak, karena saya yakin yang kita kholi Sultanin Aulia Syabdul Qadir Jilani dan walinya Allah itu dijamin oleh Allah. Jadi buat jamaah manakib, imam manakib, ketika engkau mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengadakan haul Syabdul Qadir, tak perlu kamu takut. Beliau orang-orang yang dijamin kebahagiaannya, yang dijamin kebutuhannya oleh Allah. Betul apa betul? Ayo saya mau nanya, kamu yang datang ke belakang pendopo makan apa tidak? Berapa banyak yang datang? Ribuan loh yang makan. Betul? Ada yang nggak kebagian? Ada? Semua kebagian. Padahal yang masak cuma berapa orang. Itu adalah bukti apa yang dikatakan oleh Allah itu benar. Yang kita kholin adalah kholin Syabdul Qadir Jilani, dan kita boncengkan kepada Sultanin Aulia Syabdul Qadir Jilani. Semoga kedua orang tua kita, kakek nenek kita, keluarga kita yang kita kholin kumpul bersama Sultanin Aulia Syabdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, dan juga kumpul bersama Rasulullah. Al-Fatihah. Lanjut. Coba kau tengok ke belakang. Tengok ke belakang, tengok kanan kiri. Siapa yang kamu lihat? Iya. Orang semua kan? Ya. Ini berapa ribu dah tahu ini. Ya. Coba kalau calon presiden mendatangkan orang seperti ini. Ya. Event yang diadakan untuk datangkan calon presiden, kira-kira berapa biayanya yang didatangkan, yang dikeluarkan? Betul apa betul? Betul? Tapi di tempat ini bukannya mengeluarkan biaya, malah kamu yang keluarin biaya. Karena di sini itu adalah pengajian yang murni, tidak punya kepentingan, tidak ada tujuan politik. Betul? Betul. Karena di tempat ini tempat orang berzikir kepada Allah, tempat kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah Jokowi pernah kita doakan di tempat ini. Dari semenjak beliau masih gubernur, betul? Betul. Saksinya di puluhan ribu orang.